3 hari setelah aku pulang melahirkan, ibu mertuaku menukar kunci kamar bayiku dan menyuruhku tidur di gudang. Katanya menantu yang baru punya anak tidak boleh menempati kamar utama. Tapi yang tidak beliau tahu, seluruh renovasi rumah ini aku yang bayar. Dan aku menyimpan setiap kwitansinya. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita ini dimulai, tolong tekan tombol berlangganan supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anissa. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya hidup dari angka. Angka tidak pernah berbohong kepada saya. Saya menikah dengan Reza 2 tahun lalu. Reza, anak tunggal. Lelaki yang lembut, sopan, tapi terlalu mudah menunduk di depan ibunya. Kami bertemu di sebuah seminar keuangan. Reza staf di perusahaan kecil. Dia mengagumi cara saya menjelaskan angka. Saya menyukai kelembutannya saat itu. Saya pikir kelembutan adalah kekuatan. Saya baru sadar belakangan bahwa kelembutan yang tidak punya tulang punggung hanya menjadi kelemahan. Sebelum menikah, ibu saya pernah memperingatkan, "Nak," kata ibu, "menikah dengan anak tunggal yang dekat sekali dengan ibunya, kamu harus siap. Karena kamu tidak hanya menikahi suamimu, kamu menikahi seluruh aturannya." Saya tertawa waktu itu. Saya pikir cinta bisa menaklukkan segalanya. Saya muda, percaya diri, dan yakin bahwa kecerdasan saya cukup untuk menghadapi apapun. Saya tidak salah soal kecerdasan, tapi saya meremehkan betapa kejamnya sebuah keluarga yang menyembunyikan tirani di balik kata leluhur dan adat. Ibu mertua saya bernama Ibu Marwah. Usianya 61 tahun. Janda, suaminya, Ayah Reza, sudah lama meninggal. Sejak suaminya meninggal, Ibu Marwah memegang kendali penuh atas rumah dan atas Reza. Beliau terbiasa diperintah dan ditakuti. Kata-katanya adalah hukum. Di hari pertama saya menjadi menantu, beliau sudah menunjukkan siapa yang berkuasa. Saat itu, beliau berkata dengan dingin, "Di rumah ini, menantu harus tahu posisinya, dan posisi menantu adalah yang paling rendah." Saya hanya tersenyum dan mengangguk. Saya pikir itu hanya gertakan awal. Saya tidak tahu itu adalah kalimat yang akan menjelaskan 2 tahun pernikahan saya. Sejak menikah, kami tinggal di rumah keluarga Reza di kawasan Bekasi Tengah. Rumah lama, 2 lantai, catnya mengelupas, atapnya bocor, lantainya retak di banyak tempat. Ibu Marwah selalu berkata bahwa rumah itu adalah warisan leluhur, bahwa di rumah itu beliau adalah ratu, dan semua orang harus tunduk. Saya tidak pernah membantah, saya hanya diam dan bekerja. Setahun pertama berlalu dengan damai semu. Saya berangkat pagi, pulang malam. Saya menyetor sebagian gaji setiap bulan untuk kebutuhan rumah. Lalu atap kamar mulai bocor parah saat musim hujan. Air merembes ke kasur. Ibu Marwah hanya menaruh ember dan menggerutu. Reza ingin memperbaiki, tapi tabungannya tipis. Gajinya sebagai staf biasa tidak banyak. Maka, saya yang turun tangan. Saya seorang auditor. Saya tahu cara mengelola uang. Saya bilang pada Reza, biar saya yang urus renovasi. Reza ragu. Tapi saya meyakinkannya. Saya hanya mengajukan satu syarat kecil. Setiap pengeluaran harus ada bukti, kwitansi, nota, bukti transfer. Semua saya simpan. Reza tertawa. Katanya, "Untuk apa repot-repot? Ini kan rumah keluarga sendiri." Saya hanya tersenyum. "Kebiasaan auditor," jawab saya. Saya tidak pernah mengeluarkan uang tanpa catatan. Reza tidak tahu. Kebiasaan kecil itulah yang kelak menyelamatkan saya. Renovasi dimulai. 3 bulan lamanya. Saya mengganti seluruh atap. Saya perbaiki instalasi listrik yang sudah usang. Saya pasang keramik baru di lantai. Saya bangun ulang dapur yang nyaris ambruk. Saya tambah 1 kamar di lantai 2, khusus untuk calon bayi kami. Saya cat dinding kamar itu warna biru muda. Saya pasang lemari, kasur, dan lampu tidur kecil berbentuk bulan. Total biayanya
320 juta rupiah. Hampir seluruh tabungan saya selama 8 tahun bekerja. Setiap rupiah ada catatannya. Saya simpan semua kwitansi dalam satu map tebal berwarna coklat. Map itu saya kunci di laci pribadi saya. Selama renovasi, Ibu Marwah tampak senang. Beliau bahkan memuji saya di depan tetangga. Katanya, menantunya rajin dan berbakti. Saya pikir mungkin hubungan kami akan membaik. Mungkin beliau mulai menerima saya. Saya salah besar. Begitu rumah selesai direnovasi, begitu rumah itu menjadi indah dan nyaman, sikap Ibu Marwah berubah perlahan. Kamar baru di lantai 2 yang saya bangun untuk bayi saya. Mulai beliau lirik dengan tatapan berbeda. Saya tidak menyadarinya saat itu. Saya sedang hamil besar. Pikiran saya hanya tertuju pada bayi yang akan lahir. Padahal di balik senyum manis ibu mertua saya, sebuah rencana sedang disusun. Dan saya baru akan menyadarinya setelah semuanya terlambat. Bulan ke-8 kehamilan saya, adik Reza datang. Namanya Wulan. Adik ipar saya, usianya 29 tahun. Sudah menikah, tapi rumah tangganya sedang retak. Wulan datang dengan 2 koper besar. Katanya hanya menumpang sementara. Katanya hanya butuh tempat menenangkan diri. Ibu Marwah menyambutnya bagai ratu yang pulang. Beliau memeluk Wulan erat-erat. Air matanya berlinang. Anakku sayang, kata Ibu Marwah, rumah ini selalu terbuka untukmu. Saya menyambut Wulan dengan sopan. Saya buatkan teh hangat. Saya tawarkan kamar tamu di lantai bawah. Tapi Wulan menggeleng. Matanya menatap ke arah tangga. Ke arah lantai 2. Ke arah kamar bayi saya. Aku mau kamar yang di atas, katanya. Yang baru dicat itu, yang ada lampu bulannya. Saya tertegun. Itu kamar untuk bayi saya, jawab saya pelan. Wulan tersenyum tipis. Ibu Marwah langsung menyahut, katanya. Wulan sedang stres, butuh kamar yang nyaman. Bayi belum lahir, jadi tidak masalah. Saya menatap Reza. Reza hanya menunduk. Seperti biasa, malam itu saya berbaring sambil mengelus perut saya. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saya tidak tahu. Malam itu adalah awal dari semua yang akan menghancurkan ketenangan saya. Seminggu kemudian, saya melahirkan. Seorang bayi perempuan, sehat, mungil, cantik. Saya beri nama Keisha. 3 hari saya dirawat di rumah sakit. Reza menemani. Ibu Marwah hanya datang sekali, sebentar. Lalu pulang. Saat saya pulang ke rumah, membawa Keisha di gendongan, saya disambut pemandangan yang membuat dada saya sesak. Kamar bayi saya di lantai 2 sudah terkunci. Kuncinya diganti. Barang-barang Wulan berserakan di dalam. Pakaiannya, kosmetiknya, kopernya. Lampu bulan yang saya pasang untuk Keisha kini menyinari wajah adik ipar saya yang sedang berbaring santai. Saya berdiri di depan pintu kamar itu, menggendong bayi saya yang baru 3 hari lahir, dan saya tidak tahu harus berkata apa. Ibu Marwah keluar dari dapur, wajahnya datar. Oh, kamu sudah pulang, katanya. Barang-barangmu sudah ibu pindahkan ke gudang bawah. Kamu tidur di sana dulu. Saya pikir saya salah dengar. Gudang. Bu, tanya saya. Ibu Marwah mengangguk seolah itu hal paling wajar di dunia. Menantu yang baru melahirkan tidak boleh tidur di kamar atas, katanya. Pamali, nanti membawa sial untuk rumah. Lagi pula, Wulan butuh ketenangan. Kamu di gudang saja dulu. Sementara. Saya menatap Reza. Reza berdiri di pojok ruangan, memegang tas saya dengan wajah penuh rasa bersalah, tapi mulut terkunci. Saya menggendong Keisha lebih erat. Bayi saya menangis pelan, seolah ikut merasakan dingin yang menjalar di hati saya. Gudang itu ada di belakang dapur, lembab, gelap, penuh kardus dan perabot rusak. Tidak ada jendela yang layak, tidak ada pendingin. Di sanalah ibu mertua saya menyuruh saya tidur bersama bayi yang baru lahir. Malam pertama di gudang, Keisha menangis terus. Udara terlalu lembab untuknya. Saya memeluknya semalaman, menyanyikan lagu pelan, sambil menahan air mata saya sendiri. Saya menatap langit-langit gudang yang berjamur. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu di dalam diri saya
mulai mengeras. Saya seorang auditor. Saya terbiasa dengan kecurangan. Saya terbiasa menemukan angka yang disembunyikan, transaksi yang dimanipulasi, bukti yang dipalsukan. Dan malam itu, di gudang yang dingin, otak auditor saya mulai bekerja. Rumah ini, kata saya dalam hati, rumah yang mereka rebut dariku ini. Siapa sebenarnya yang membayarnya? Saya tersenyum tipis dalam gelap. Mereka lupa satu hal. Mereka lupa siapa yang menyimpan semua kwitansinya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang lambat. Setiap pagi, saya bangun dari gudang dengan punggung pegal dan bayi yang rewel. Saya harus menyiapkan sarapan untuk seisi rumah sebelum saya boleh menyentuh makanan sendiri. Ibu Marwah membuat aturan baru. Menantu harus melayani keluarga dulu, katanya. Wulan dilayani seperti tamu kehormatan. Saya dilayani seperti pembantu tanpa upah. Saya menahan semuanya. Saya tetap tersenyum. Tetapi diam-diam setiap malam. Saya membuka map coklat saya. Saya menghitung ulang. 320 juta rupiah. Saya periksa setiap kwitansi. Saya pastikan tanggalnya jelas. Nominalnya jelas. Nama tokonya jelas. Saya juga menyimpan bukti transfer dari rekening pribadi saya ke kontraktor, ke toko bahan bangunan, ke tukang. Semuanya atas nama saya, Anissa, bukan nama Reza, bukan nama Ibu Marwah. Itu kesalahan pertama mereka. Mereka membiarkan saya yang membayar segalanya tanpa pernah berpikir bahwa uang meninggalkan jejak. Suatu sore, saya pulang kerja dan mendengar suara tawa dari ruang tamu. Ibu Marwah sedang menerima tamu. Beberapa kerabat dari kampung. Saya berhenti di balik dinding. Saya mendengar Ibu Marwah berkata dengan bangga, "Rumah ini sekarang sudah bagus," katanya. "Sudah Ibu renovasi habis-habisan. Atapnya baru. Dapurnya baru. Kamarnya tambah 1. Nanti semua ini untuk Wulan, anak kandung ibu." Saya berdiri membeku. Beliau mengaku merenovasi rumah dengan uangnya sendiri. Padahal beliau tidak mengeluarkan 1 rupiah pun. Dan beliau berkata, semua untuk Wulan, bukan untuk Reza, bukan untuk Keisha, cucunya sendiri. Saya masuk ke gudang. Saya tidak menangis. Saya hanya membuka map saya dan menambahkan 1 catatan baru di kepala saya. Mereka mengaku sebagai pemilik atas sesuatu yang aku bayar. Baiklah, aku akan biarkan dulu. Beberapa hari kemudian, masalah uang mulai muncul. Wulan tidak bekerja, tapi gaya hidupnya mahal. Tas baru, sepatu baru, perawatan wajah mahal. Semua dibiayai oleh Ibu Marwah. Dan uang Ibu Marwah ternyata berasal dari Reza. Saya menemukan ini secara tidak sengaja. Suatu malam, saya melihat notifikasi di ponsel Reza. Transfer 2 juta rupiah ke rekening ibunya. Lalu 5 juta. Lalu 7 juta. Saya bertanya pada Reza. Reza gugup. Katanya ibu butuh. Wulan butuh. Dia tidak enak menolak. "Itu uang tabungan kita untuk Keisha," kata saya pelan. "Untuk masa depan anak kita." Reza menunduk. "Maaf," katanya. "Ibu memaksa. Aku tidak bisa apa-apa." Saya menatap suami saya, lelaki yang dulu berjanji akan melindungi saya. Kini hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Saya tidak marah. Marah hanya membuang energi. Saya hanya mencatat 1 lagi angka untuk neraca saya. Minggu berikutnya, penghinaan itu makin terbuka. Saat acara akikah, Keisha, seharusnya itu hari bahagia. Tapi Ibu Marwah mendudukan saya di pojok, jauh dari tamu. Wulan duduk di tengah, di kursi kehormatan, seolah dialah ibu dari bayi itu. Saat tamu bertanya, "Siapa ibu si bayi?" Ibu Marwah menjawab sambil tertawa, "Oh, menantu saya itu, yang di belakang. Dia cuma numpang di rumah ini." Numpang. Beliau bilang, "Saya cuma numpang di rumah yang saya bayar 320 juta untuk merenovasinya." Saya menggenggam erat tangan saya di bawah meja. Saya tersenyum kepada tamu. Tetapi di dalam hati, neraca saya sudah hampir penuh. Malam itu, saya membuka laptop saya di gudang. Saya mulai menyusun. Saya buat daftar lengkap. Setiap pengeluaran renovasi dengan tanggal, nominal, dan bukti transfer.
Saya susun rapi seperti laporan audit. Saya juga mulai mencari tahu status hukum rumah itu. Saya cek sertifikat rumah. Ternyata rumah itu masih atas nama mendiang ayah Reza. Belum dibalik nama, belum dibagi waris. Artinya, secara hukum, rumah itu adalah harta warisan yang belum dibagi. Pemiliknya bukan hanya Ibu Marwah. Reza, sebagai anak, juga punya hak. Dan saya menemukan satu celah yang sangat menarik. Saya seorang auditor. Saya tahu uang yang dikeluarkan untuk meningkatkan nilai sebuah aset bisa diklaim. Renovasi 320 juta itu meningkatkan nilai rumah secara drastis. Saya menyimpan semua buktinya. Dan menurut hukum, saya berhak menuntut penggantian biaya itu dari siapapun yang mengklaim memiliki rumah tersebut. Saya tersenyum di depan layar laptop. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, saya merasa tenang. Mereka mengira saya menantu lemah yang bisa diinjak. Mereka tidak tahu saya sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengguncang seluruh rumah ini. Tapi saya belum bergerak, belum waktunya. Auditor yang baik selalu menunggu sampai semua bukti lengkap, dan saya membiarkan mereka terus menggali lubang mereka sendiri. Minggu itu, keadaan di gudang makin parah. Saat hujan deras, air merembes masuk dari celah dinding. Kasur tipis saya basah. Keisha demam karena dingin. Saya membawa Keisha ke dokter. Dokter bilang, bayi tidak boleh tidur di ruangan lembab. Bisa berbahaya untuk pernafasannya. Saya menyampaikan ini pada Ibu Marwah. Saya memohon agar saya dan Keisha boleh pindah ke kamar yang lebih layak. Ibu Marwah hanya melirik dari atas piring makannya. Katanya, dulu zaman ibu, anak-anak juga tidur di lantai. Tidak ada yang mati. Kamu terlalu manja. Saya menggendong Keisha yang demam dan kembali ke gudang. Saya catat tanggal itu. Saya simpan resep dokter dan surat keterangan sakit. Bukti, kata saya dalam hati. Semua adalah bukti. Beberapa hari kemudian, Wulan mulai ikut campur urusan dapur. Dia melarang saya memakai peralatan masak yang bagus. Katanya itu milik ibu. Menantu tidak boleh sembarangan pakai. Saya hanya boleh memakai panci tua yang penyok. Saya memasak makanan saya sendiri di pojok dapur. Memberi makan Keisha dengan tenang. Saya tidak melawan. Tapi, suatu hari, Wulan kelewatan. Dia menumpahkan bubur Keisha ke lantai. Sengaja, katanya, bayi rewel mengganggu istirahatnya. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, mata saya dingin. Wulan tampak sedikit gentar. Lalu pergi sambil mendengus. Saya bersihkan lantai. Saya buat bubur baru. Dan di kepala saya, neraca terus bertambah. Lalu datang masalah uang yang lebih besar. Suatu malam, saya menemukan bahwa Reza diam-diam menjual perhiasan tabungan kami. Cincin, gelang. Semua yang saya kumpulkan untuk biaya pendidikan Keisha kelak. Uang hasil penjualannya, sekitar 40 juta, langsung diberikan pada Ibu Marwah untuk membayar utang Wulan. Saya menatap Reza. Lelaki itu menangis. Katanya, ibu mengancam akan mengusirnya jika tidak membantu Wulan. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya mencatat 40 juta. Satu angka lagi untuk neraca yang akan saya tutup. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor lebih awal, tapi sebelum bekerja, saya mampir ke sebuah kantor hukum kecil di dekat tempat kerja saya. Pengacaranya seorang perempuan parubaya bernama Bu Ratna. Tenang, tajam, dan teliti. Saya menceritakan semuanya. Saya tunjukkan map coklat saya. Bu Ratna membolak-balik kwitansi itu dengan kagum. Jarang sekali saya melihat klien yang menyimpan bukti serapi ini, katanya. Biasanya orang baru sadar butuh bukti saat sudah terlambat. Saya tersenyum tipis. Saya auditor, Bu. Menyimpan bukti adalah napas saya. Bu Ratna menjelaskan posisi hukum saya. Katanya, betul. Menantu bukan ahli waris. Tapi siapapun yang mengeluarkan uang untuk meningkatkan nilai sebuah aset berhak menuntut penggantian biaya. Apalagi jika ada bukti transfer yang jelas. Beliau juga menjelaskan soal sertifikat. Karena rumah
masih atas nama mendiang ayah Reza. Ibu Marwah tidak bisa mewariskan rumah itu sepihak. Reza punya hak waris yang sah. Saya pulang dengan kepala yang jauh lebih ringan. Saya tahu posisi saya kuat. Saya hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, di rumah, tekanan terus meningkat. Ibu Marwah mulai mengajak para tetangga dan kerabat untuk menekan saya secara sosial. Beliau menyebar cerita bahwa saya menantu yang sombong, tidak mau mengurus mertua, hanya sibuk dengan pekerjaan. Suatu sore, beberapa ibu-ibu kerabat datang berkunjung. Mereka menatap saya dengan sinis. Salah satu dari mereka berkata, "Perempuan karir memang begitu, lupa kodratnya." Saya hanya tersenyum dan menyuguhkan teh. Saya tidak membela diri. Membela diri di depan orang yang sudah memutuskan membenci saya hanya membuang tenaga. Tapi diam-diam, saya merekam beberapa percakapan, bukan untuk menyebarkannya, hanya untuk bukti. Andai suatu hari saya difitnah lebih jauh, lalu datanglah momen Lebaran. Hari raya seharusnya menjadi waktu kebahagiaan. Tapi di rumah itu, Lebaran menjadi panggung penghinaan yang lebih besar. Sepekan sebelum Lebaran, rumah penuh dengan kerabat dari kampung. Hampir 20 orang menginap. Ibu Marwah memamerkan rumah yang sudah direnovasi, seolah itu hasil jerih payahnya sendiri. Dan saya, menantu yang membayar renovasi itu, ditugaskan menjadi pelayan untuk semua tamu. Saya bangun jam 4 subuh setiap hari, memasak opor ayam, rendang, ketupat untuk 20 orang. Saya mencuci piring bertumpuk-tumpuk. Saya melayani semua orang sambil menggendong Keisha di punggung. Wulan, dia hanya duduk, berdandan, dan menerima pujian para tamu. Ibu Marwah memperkenalkannya sebagai kebanggaan keluarga. Saya tidak diperkenalkan sama sekali. Saat ada tamu bertanya siapa saya, Ibu Marwah hanya berkata, "Oh, itu yang bantu-bantu di dapur, yang bantu-bantu. Bukan menantu, bukan istri Reza, bukan ibu dari cucunya. Hanya yang bantu-bantu." Malam takbiran, saat semua orang berkumpul makan, saya tidak diberi tempat duduk. Saya makan di pojok dapur, berdiri, dengan sisa makanan yang sudah dingin. Saya menatap meja makan yang penuh tawa. Saya menatap rumah yang saya bangun dengan tabungan 8 tahun. Dan saya merasa seperti orang asing di dalam rumah saya sendiri. Tapi saya tidak menangis. Air mata sudah lama habis. Yang tersisa hanya ketenangan dingin seorang auditor yang sedang menyelesaikan perhitungannya. Salah satu kerabat, seorang bibi tua yang bijaksana, melihat semua itu. Diam-diam, beliau mendekati saya di dapur. Beliau menggenggam tangan saya. "Nak," kata beliau pelan. "Bibi lihat semua. Kamu sabar sekali. Tapi ingat, kesabaran ada batasnya. Jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri." Saya tersenyum pada beliau. "Tidak, Bu," jawab saya. "Saya tidak akan kehilangan diri saya. Saya hanya sedang menunggu waktu." Bibi itu menatap saya dalam, lalu mengangguk, seolah memahami sesuatu. Beliau adalah satu-satunya orang di rumah itu yang melihat saya sebagai manusia. Setelah Lebaran, para tamu pulang. Rumah kembali sepi, tapi penghinaan tidak ikut pulang. Ia tinggal makin dalam. Malam itu di gudang, saya membuka laptop saya. Saya tambahkan satu baris lagi di laporan audit keluarga saya. Lebaran. Dijadikan pelayan tanpa upah di rumah sendiri. Bukti, foto dapur, dan tumpukan piring yang saya ambil diam-diam. Neraca saya hampir penuh. Tinggal menunggu pemicu terakhir. Malam itu, di gudang, saya menyusun ulang seluruh berkas saya. Saya buat 3 salinan. 1, saya simpan di rumah. 1, di kantor. 1 saya titipkan pada Bu Ratna. Auditor yang baik tidak pernah menyimpan bukti hanya di satu tempat, kata saya dalam hati. Beberapa hari kemudian, Keisha sakit lagi. Demamnya tinggi. Saya membawanya ke rumah sakit tengah malam. Saya menelpon Reza. Tapi Reza sedang menemani ibunya, dan Wulan menonton acara di ruang tamu. Reza datang terlambat, dengan wajah bersalah. Di rumah sakit, sambil menunggu Keisha diperiksa, saya menatap bayi saya yang lemah, dan saya berjanji dalam hati. "Nak," kata saya pelan, "Bunda tidak akan membiarkan kamu tumbuh di gudang. Bunda janji." Saat itulah,
Untuk pertama kalinya, saya benar-benar memutuskan. Saya akan menutup buku ini. Saya akan mengakhiri tirani ini. Bukan dengan teriakan, tapi dengan angka, bukti, dan hukum. Saya kembali ke rumah subuh itu, menggendong Kisha yang sudah membaik. Saya melewati ruang tamu yang gelap. Saya menatap rumah yang saya renovasi dengan tangan saya sendiri. Rumah ini, kata saya dalam hati, aku yang membuatmu indah. Dan kalau mereka ingin merebutmu dariku, mereka harus tahu. Setiap batu di sini punya harga, dan akulah yang memegang struknya. Minggu berikutnya, sikap Wulan makin menjadi-jadi. Dia mulai memerintah saya seperti pembantu. Anissa, ambilkan minum. Anissa, cuci piring. Anissa, jangan berisik. Aku mau tidur. Saya menuruti sebagian, mengabaikan sebagian. Saya tidak ingin membuang energi untuk konflik kecil. Saya menyimpan tenaga untuk pertarungan besar yang akan datang. Tapi suatu hari, Wulan melewati batas. Dia masuk ke gudang saat saya tidak ada. Dia mengobrak-abrik barang saya, mencari uang. Beruntung, map coklat saya tidak ada di sana. Sudah saya pindahkan ke kantor. Tapi Wulan menemukan tabungan kecil Keisha. Amplop berisi uang receh yang saya kumpulkan untuk imunisasi. Dia mengambilnya saat saya pulang dan menyadari uang itu hilang. Saya tahu siapa pelakunya. Saya tidak menuduh secara langsung. Saya hanya berkata di meja makan dengan tenang bahwa ada uang yang hilang dari kamar saya dan saya akan memasang kamera kecil untuk mengawasinya. Wulan tampak gugup. Keesokan harinya, uang itu kembali terselip di bawah pintu gudang. Saya tersenyum. Orang bersalah selalu mengkhianati diri sendiri. Saya catat kejadian itu juga, bukan untuk membalas Wulan secara langsung, tapi karena saya tahu semakin banyak bukti tentang karakter mereka, semakin kuat posisi saya nanti. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang nyaris membuat kesabaran saya pecah. Keisha jatuh sakit parah. Panasnya tinggi, sampai kejang. Saya panik. Saya butuh membawanya ke rumah sakit segera. Tapi mobil satu-satunya dipakai Wulan untuk pergi ke salon. Saya memohon pada Ibu Marwah untuk meminjamkan uang taksi. Beliau menolak, katanya. Anak demam itu biasa. Dulu Reza juga sering. Tidak perlu lebay ke rumah sakit. Saya menggendong Keisha yang kejang. Berlari keluar mencari ojek di tengah malam. Saya menggunakan uang terakhir saya. Di rumah sakit, dokter bilang, untung saya cepat membawanya. Kalau terlambat sedikit saja, bisa fatal. Saya duduk di samping ranjang Keisha sepanjang malam. Dan untuk pertama kalinya, kemarahan saya berubah menjadi tekad baja. Mereka rela mempertaruhkan nyawa cucu mereka sendiri demi gengsi dan kemalasan. Saat itu, saya tahu, saya tidak bisa lagi sekedar bertahan. Saya harus bertindak. Keesokan harinya, saat saya pulang dari rumah sakit dengan Keisha yang sudah membaik, bukan permintaan maaf yang saya terima. Ibu Marwah malah memarahi saya. Katanya, saya membuat malu keluarga karena membawa anak ke rumah sakit tengah malam. Sampai para tetangga bertanya-tanya. Lebih parah lagi, beliau menuntut saya minta maaf di depan beberapa kerabat yang kebetulan datang. Beliau menyuruh saya berlutut dan mengakui bahwa saya menantu yang tidak becus. Saya menatap beliau. Saya menatap para kerabat yang menunggu saya dipermalukan. Lalu saya menarik napas dalam. Saya tidak berlutut. Saya hanya berkata dengan tenang, maaf. Bu, kalau membawa cucu ibu ke rumah sakit dianggap kesalahan, maka saya akan terus melakukan kesalahan itu demi nyawa anak saya. Lalu saya berbalik, masuk ke gudang dan menutup pintu. Untuk pertama kalinya, saya menolak tunduk secara terbuka. Di balik pintu gudang, saya mendengar Ibu Marwah mengomel pada kerabat tentang betapa kurang ajarnya saya. Tapi saya tidak peduli lagi. Malam itu, saya menelpon Bu Ratna, pengacara saya. Saya bilang, saya sudah siap. Bukti saya lengkap. Tinggal menunggu momen yang tepat untuk membuka semuanya. Bu Ratna mengingatkan saya untuk tetap tenang. Klien yang menang adalah klien yang sabar, katanya. Biarkan mereka yang kehilangan kendali lebih dulu. Saya menutup telepon dan menatap Keisha yang tertidur lelap. Wajahnya begitu tenang.
begitu polos. Dia tidak tahu apapun tentang perang yang sedang berlangsung di rumah ini. Dan saya bersumpah, dia tidak akan pernah merasakannya. Saya mencatat kejadian itu juga. Penolakan meminjamkan uang saat cucu kejang. Tuntutan agar saya berlutut minta maaf tanpa kesalahan. Semua masuk ke dalam laporan audit keluarga saya. Neraca itu kini benar-benar penuh. Tinggal satu langkah lagi. Saya mulai memetakan semua. Saya buat semacam laporan audit keluarga, kolom demi kolom. Kolom pertama, kontribusi keuangan. Saya tulis semua yang saya keluarkan. Renovasi 320 juta. Setoran bulanan untuk rumah. Biaya hidup Keisha. Kolom kedua, pelanggaran. Pengusiran ke gudang, penghinaan di depan tamu, pengambilan uang tabungan, pemberian uang diam-diam ke Wulan. Kolom ketiga, bukti. Untuk setiap baris, saya cantumkan bukti yang saya punya. Kwitansi, transfer, foto, rekaman, surat dokter. Ketika laporan itu selesai, saya menatapnya lama, rapi, lengkap. Tidak terbantahkan. Saya seorang auditor. Dan inilah audit terpenting dalam hidup saya. Audit atas sebuah keluarga yang dibangun di atas ketidakadilan. Saya tahu, begitu saya membuka laporan ini di depan mereka, semuanya akan berubah. Tidak akan ada jalan kembali. Tapi saya juga tahu, saya harus menunggu momen yang tepat. Momen di mana mereka merasa paling menang. Karena di puncak kesombongan mereka itulah kejatuhan akan terasa paling telak. Dan momen itu akhirnya tiba. Saya sudah cukup sabar. Bukti saya sudah lengkap. Kwitansi renovasi, bukti transfer, sertifikat rumah, resep dokter. Semua sudah saya susun rapi. Yang saya tunggu hanya satu. Saya menunggu mereka melakukan kesalahan terakhir. Kesalahan yang akan menjadi alasan saya untuk menutup buku. Dan kesalahan itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Pemicunya datang sebulan kemudian. Suatu pagi, Ibu Marwah memanggil saya dan Reza ke ruang tamu. Wulan duduk di sampingnya, tersenyum penuh kemenangan. Di atas meja ada selembar kertas. Ibu Marwah mendorongnya ke arah saya. Anissa, kata beliau, Ibu sudah memutuskan. Rumah ini akan Ibu wariskan untuk Wulan. Kamu dan Reza silakan cari kontrakan sendiri. Saya menatap kertas itu, sebuah surat pernyataan yang menyebut rumah itu sepenuhnya milik Ibu Marwah dan akan diberikan kepada Wulan. Ibu Marwah menyodorkan pulpen. Tanda tangani ini, katanya. Sebagai menantu, kamu harus tahu diri. Kamu tidak punya hak apa-apa di rumah ini. Reza memucat. Bu, ini rumah peninggalan ayah, katanya lirih. Aku juga punya hak, Ibu Marwah membentak. Kamu diam, kamu sudah punya istri. Biar istrimu yang menanggungmu. Rumah ini untuk Wulan. Wulan menatap saya dengan seringai. Tanda tangan saja, Mbak, katanya manis. Biar tidak ribet. Saya mengambil kertas itu. Saya membacanya pelan-pelan. Saya seorang auditor. Saya membaca setiap dokumen sampai titik terakhir. Lalu saya meletakkannya kembali. Wajah saya tenang. Baik, Bu, kata saya. Saya akan tanda tangan. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan satu hal kecil. Soal angka. Ibu Marwah mengerutkan dahi. Angka apa? Saya tersenyum. Saya berdiri. Saya berjalan menuju gudang, lalu kembali membawa map coklat tebal dan laptop saya. Sebelum saya tanda tangan, kata saya ingin kita selesaikan dulu utang piutang di rumah ini. Sebagai keluarga yang baik, semua harus jelas. Hitam di atas putih. Saya membuka map itu. Saya keluarkan tumpukan kwitansi. 320 juta rupiah, kata saya. Itu jumlah yang saya keluarkan untuk merenovasi rumah ini. Atap, listrik, lantai, dapur, dan satu kamar tambahan di lantai 2. Kamar yang sekarang ditempati Wulan. Ruangan mendadak hening. Wajah Ibu Marwah mulai berubah. Saya membuka laptop. Saya tunjukkan satu persatu bukti transfer. Semua atas nama saya, Anissa. Setiap rupiah ada jejaknya. Ini bukti transfer ke kontraktor, kata saya
tenang. Ini ke toko bahan bangunan. Ini upah tukang. Ini pembelian keramik. Semua dari rekening pribadi saya. Saya menatap Ibu Marwah. Bu, kalau Ibu mengklaim rumah ini sepenuhnya milik Ibu, lalu mewariskannya pada Wulan, tidak masalah. Tapi nilai rumah ini naik drastis karena renovasi yang saya bayar. Secara hukum, saya berhak menuntut pengembalian 320 juta rupiah itu. Wulan terlihat bingung. Apa maksudnya? Mbak, maksud saya, kata saya, sebelum kamu menempati kamar yang saya bangun, ada baiknya kamu tahu, kamar itu dibayar dengan uang saya kalau kamu mau memilikinya. Silahkan ganti dulu biayanya. Ibu Marwah menggebrak meja. Kamu mengancam ibu. Saya menggeleng pelan. Tidak. Bu, saya tidak mengancam. Saya hanya menyampaikan fakta. Auditor tidak mengancam. Auditor hanya menunjukkan angka. Saya keluarkan satu dokumen lagi. Surat pernyataan yang saya siapkan sendiri. Ditulis rapi, dengan bahasa hukum. Saya juga sudah berkonsultasi dengan pengacara, kata saya. Dan saya menemukan dua hal. Pertama, rumah ini masih atas nama mendiang ayah Reza, belum dibalik nama. Artinya, ini harta waris yang belum dibagi. Ibu tidak bisa mewariskannya sepihak kepada Wulan. Karena Reza juga ahli waris yang sah. Wajah Ibu Marwah memucat total. Kedua, kata saya melanjutkan. Karena renovasi ini, saya yang bayar. Dan ada buktinya. Saya berhak mengajukan tuntutan penggantian biaya. 320 juta plus kalau perlu. Saya bisa minta sita jaminan atas rumah ini sampai utang itu dilunasi. Hening. Lama sekali. Reza menatap saya dengan mata terbelalak. Wulan terduduk. Wajahnya pias. Dan Ibu Marwah, untuk pertama kalinya, kehilangan kata-kata. Wulan adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Dia berdiri, suaranya melengking. Ini tidak mungkin. Mbak pasti memalsukan bukti-bukti itu. Saya menatapnya tenang. Silakan diperiksa, kata saya. Setiap kwitansi ada cap toko aslinya. Setiap transfer bisa dicek di rekening koran bank. Saya auditor, Wulan. Saya tidak pernah memalsukan angka, karena angka palsu selalu ketahuan, cepat atau lambat. Wulan terdiam. Dia tidak punya jawaban. Ibu Marwah mencoba mengambil alih. Suaranya bergetar menahan amarah. Kamu pikir dengan kertas-kertas itu, kamu bisa mengusir kami dari rumah sendiri? Saya menggeleng pelan. Tidak. Bu, saya tidak pernah berniat mengusir siapapun. Justru sebaliknya, ibu yang tadi menyodorkan surat untuk mengusir saya dan Reza. Ibu yang ingin memberikan rumah ini pada Wulan dan membuang anak kandung ibu sendiri ke kontrakan. Saya mengangkat surat warisan yang tadi disodorkan Ibu Marwah. Saya yang seharusnya bertanya, Bu, dengan dasar apa ibu mengusir kami? Sementara saya yang membayar rumah ini layak huni dan Reza yang berhak mewarisinya. Ibu Marwah membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Argumen beliau runtuh. Logika yang selama ini beliau pakai untuk menindas saya, kini berbalik menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Reza menatap ibunya, lalu menatap saya. Wajahnya bercampur antara malu, sedih, dan sadar. Selama 2 tahun, Reza selalu memilih diam, memilih menunduk, memilih menjadi anak yang penurut daripada suami yang melindungi. Tapi malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Reza berdiri. Untuk pertama kalinya, dia berdiri tegak di depan ibunya. Bu, katanya, aku sudah terlalu lama diam. Aku membiarkan istriku tidur di gudang dengan anakku yang baru lahir. Aku membiarkan ibu menghina dia di depan tamu. Aku bahkan diam-diam mengambil tabungan kami untuk Wulan. Aku malu, Bu. Aku malu pada diriku sendiri. Ibu Marwah menatap putranya dengan tidak percaya. Reza, kamu membela istrimu di depan ibumu sendiri. Reza mengangguk. Bukan membela, Bu. Aku membela yang benar. Dan yang benar adalah Anissa sudah berkorban segalanya untuk keluarga ini. Sementara kita memperlakukannya seperti pembantu. Air mata menetes di pipi Reza. Aku ahli waris rumah ini. Dan aku menolak rumah ini diberikan ke Wulan. Anissa istriku. Kisha, anakku. Mereka berhak tinggal di kamar yang layak.
Ibu Marwah terduduk di kursi. Untuk pertama kalinya, beliau tampak tua dan rapuh. Kekuasaan yang selama ini beliau genggam runtuh dalam sekejap. Tapi saya belum selesai. Saya menatap mereka semua dengan tenang. Saya tidak merebut apapun, kata saya. Rumah ini tetap rumah Ibu dan Reza. Saya hanya menagih uang saya kembali. Uang yang saya keluarkan untuk membuat rumah ini layak huni. Saya menatap Ibu Marwah lurus. Kalau Ibu bisa mengembalikan 320 juta hari ini, saya akan pergi sekarang juga. Saya akan robek surat tuntutan ini. Tidak akan ada perkara. Kita selesai baik-baik. Ibu Marwah terdiam. Tentu saja beliau tidak punya uang sebanyak itu. Uangnya sudah lama habis untuk membiayai Wulan. Wulan menatap ibunya panik. Bu, ini bagaimana? Apa benar Mbak Anissa bisa menuntut sampai rumah disita? Saya menjawab, untuk Ibu Marwah. Bisa, kata saya pelan, kalau sampai ke pengadilan. Ada kemungkinan rumah ini disita untuk membayar utang itu. Lalu dilelang. Kalian semua bisa kehilangan tempat tinggal. Wajah Wulan langsung pucat pasi. Tas mahal dan sepatu barunya tidak ada artinya jika rumah disita. Saya tidak ingin menghancurkan beliau. Saya hanya ingin keadilan. Maka saya melunakkan suara saya. Bu, kata saya tidak datang ke keluarga ini untuk berperang. Saya datang sebagai istri Reza, sebagai menantu ibu. Saya membayar renovasi ini bukan karena terpaksa, tapi karena saya ingin rumah ini nyaman untuk kita semua, termasuk untuk ibu. Saya meletakkan satu lembar kertas baru di meja, berbeda dari surat warisan tadi. Ini bukan tuntutan, kata saya. Ini kesepakatan keluarga. Kalau ibu mau menandatanganinya, saya tidak akan menagih 1 rupiah pun. Kita mulai dari awal. Ibu Marwah mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Membacanya pelan. Isinya sederhana. Pertama, kamar bayi di lantai 2 dikembalikan untuk Kesha. Wulan boleh tinggal di kamar tamu yang layak, bukan merebut hak orang lain. Kedua, keuangan rumah dikelola transparan. Reza tidak boleh lagi diam-diam memberi uang tanpa kesepakatan bersama. Ketiga, rumah segera diurus balik. Nama menjadi atas nama Reza sebagai ahli waris sah, agar tidak ada lagi sengketa. Keempat, Ibu Marwah tetap dihormati sebagai orang tua, tapi bukan sebagai penguasa yang memerintah dengan ketakutan. Saya menatap Ibu Marwah. Kalau ibu, tanda tangan, kata saya. Saya berjanji akan merawat ibu sampai tua. Saya akan menjadi menantu yang berbakti. Tapi kalau ibu menolak, maaf, saya terpaksa menempuh jalur hukum. Dan tidak ada yang menang kalau itu terjadi. Ibu Marwah terdiam lama. Air matanya menetes. Beliau menatap Wulan, lalu menatap Reza, lalu menatap Kesha yang tertidur di gendongan saya. Cucu, bisik beliau lirih. Itu cucu ibu. Saya mengangguk pelan. Iya, Bu. Dan dia berhak tumbuh di rumah yang hangat, bukan di gudang. Tangan Ibu Marwah bergetar, lalu perlahan beliau mengambil pulpen dan menandatangani kesepakatan itu. Tanda tangannya tidak rapi, tapi jelas. Dan hari itu, tirani di rumah keluarga itu berakhir. Wulan menangis di pojok, bukan karena menyesal, tapi karena rencananya gagal total. Seminggu kemudian, dia pergi dari rumah, kembali mengurus rumah tangganya sendiri. Reza memeluk saya malam itu. Dia menangis dan meminta maaf berkali-kali. Maaf, katanya. Aku terlalu lemah. Aku membiarkanmu menderita. Mulai sekarang, aku akan berdiri di sampingmu. Saya mengusap air matanya. Saya tidak butuh kamu sempurna, kata saya. Saya hanya butuh kamu berani. Kesha dan saya kembali ke kamar di lantai 2. Kamar dengan lampu bulan yang saya pasang dengan tangan saya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, saya tidur di kasur yang hangat dengan bayi saya dalam pelukan. Bulan-bulan berikutnya, rumah itu berubah. Ibu Marwah perlahan melunak. Beliau tidak lagi memerintah. Suatu pagi, saya menemukan beliau di dapur, sedang menyeduh teh. Beliau menyodorkan satu cangkir pada saya. Tangannya masih kaku, tapi matanya berbeda. Anissa, katanya pelan. Ibu minta maaf
Ibu terlalu keras. Ibu pikir kekuasaan itu hormat. Padahal bukan. Saya menerima teh itu. Tidak apa-apa. Bu, jawab saya. Yang penting, sekarang kita keluarga. Beliau mengangguk. Lalu, untuk pertama kalinya, beliau menggendong Kisha. Tangannya yang dulu dingin kini hangat memeluk cucunya. Saya berdiri di dapur, menatap pemandangan itu, dan merasa neraca hidup saya akhirnya seimbang. Hari-hari berikutnya, rumah itu benar-benar berubah menjadi rumah yang sesungguhnya. Reza menepati janjinya. Dia mulai berani. Dia mengurus balik nama sertifikat rumah menjadi atas namanya sebagai ahli waris sah. Dia juga membuka rekening bersama yang transparan agar tidak ada lagi uang yang mengalir diam-diam. Suatu sore, Reza pulang membawa sebuah lemari es baru dan beberapa perabot untuk kamar Kesha. Dia memasangnya sendiri sambil sesekali menatap saya dengan senyum malu. Aku tahu ini terlambat, katanya. Tapi mulai sekarang, aku akan jadi suami yang seharusnya. Saya tersenyum. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, jawab saya. Ibu Marwah pun perlahan menemukan tempatnya yang baru. Bukan lagi sebagai penguasa, tapi sebagai nenek yang dicintai. Beliau mulai menikmati hari-harinya merawat Kesha, menajaknya bermain, menyanyikan lagu-lagu lama. Suatu pagi, saya memergoki beliau diam-diam membersihkan gudang tempat saya dulu tidur. Beliau mengubahnya menjadi ruang penyimpanan yang rapi. Saat saya bertanya, beliau hanya berkata pelan, biar tidak ada lagi yang harus tidur di tempat seperti itu. Saya tahu, itu adalah cara beliau meminta maaf tanpa kata. Kami mulai makan bersama di meja yang sama. Tidak ada lagi yang harus berdiri. Tidak ada lagi yang harus menunggu. Tidak ada lagi yang makan sisa di pojok dapur. Suatu malam, saat makan malam, Ibu Marwah mengambilkan lauk untuk saya. Makan yang banyak. Anissa, katanya. Kamu kurus, kerja terlalu keras. Saya menatap beliau. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, saya merasakan kehangatan seorang ibu. Mata saya berkaca-kaca. Saya seorang auditor. Saya terbiasa menutup buku dengan angka yang seimbang. Tapi neraca paling indah yang pernah saya tutup bukanlah soal uang, melainkan soal keluarga yang akhirnya utuh. Map coklat berisi kwitansi itu kini saya simpan di laci paling dalam. Saya tidak pernah benar-benar menggunakannya untuk menuntut. Saya hanya menggunakannya untuk membuka mata mereka. Karena pada akhirnya, saya tidak ingin menang dengan menghancurkan keluarga. Saya ingin menang dengan menyelamatkannya. Para pendengar yang budiman, cerita ini mengajarkan kita satu hal penting. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang diam saat dihina, yang menahan saat diinjak, yang dianggap lemah hanya karena tidak membalas dengan teriakan. Tapi ingatlah, diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah cara orang cerdas mengumpulkan bukti. Jangan pernah menyimpan amarah tanpa menyimpan catatan. Ada juga banyak suami seperti Reza, lelaki baik yang terlalu lemah di depan orang tuanya, sampai lupa melindungi keluarga kecilnya sendiri. Kepada para suami, beranilah. Berdiri di samping pasanganmu bukan berarti durhaka pada orang tua. Itu berarti kamu dewasa. Dan ada pula para ibu mertua seperti Ibu Marwah yang mengira kekuasaan adalah cinta, yang lupa bahwa rumah paling megah pun terasa dingin jika dibangun di atas ketakutan. Kepada para ibu mertua, perlakukanlah menantu seperti anak sendiri, karena menantu yang dicintai akan membalas dengan bakti, sementara menantu yang ditindas hanya akan menunggu waktu. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih membalas dengan kebencian atau memilih membalas dengan kecerdasan dan hati. Saya memilih yang kedua. Dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian merasa diinjak di rumah sendiri? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menguatkan orang lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Suami saya menyerahkan kode pintu rumah kami kepada ibunya, lalu membiarkan dia dan adik iparnya masuk membawa koper seperti perampok. Saat saya pulang, dua wanita itu sudah duduk di sofa rumah saya, menonton televisi, mengunyah keripik, dan menyuruh saya pergi. Mereka tidak tahu satu hal,
Apartemen ini saya beli dengan keringat 7 tahun. Dan saya menyimpan 75 lembar kwitansi sebagai bukti. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kami. Kisah hari ini tentang seorang perempuan yang dianggap mesin uang oleh keluarga suaminya. Sampai ia membuka map biru yang sudah ia siapkan diam-diam selama bertahun-tahun. Silakan duduk, siapkan teh hangat, dan dengarkan sampai akhir. Nama saya Maya, 32 tahun. Saya bekerja sebagai desainer interior di sebuah biro arsitektur di Jakarta. Sudah 7 tahun saya menggambar denah dan begadang menyelesaikan proyek demi proyek. Penghasilan saya tinggi, tetapi statusnya tetap pekerja lepas. Satu kata itu nanti mengubah seluruh hidup saya. 3 tahun lalu, di sebuah kantor agen properti di Depok, saya duduk sambil menggenggam buku tabungan. Di dalamnya tersimpan seluruh hartaku. Uang muka apartemen 2 kamar yang saya impikan sejak lulus kuliah. Agen properti itu bertanya, sertifikatnya nanti atas nama siapa? Bu, Reza menggenggam tangan saya. Maya, pakai namaku saja. Aku karyawan tetap. Skor kreditku tinggi. Kalau nanti kita ajukan pinjaman renovasi, bunganya bisa paling rendah. Dokumennya juga jauh lebih gampang. Ayah saya meletakkan berkas di meja dengan bunyi keras. Reza, uang mukanya Maya yang bayar. Cicilan KPR-nya juga Maya. Masa pakai namamu? Omongan macam apa itu? Reza melompat berdiri, menunduk sopan. Ayah, ini murni demi menghemat bunga. Syarat KPR untuk pekerja lepas itu sangat ketat. Kalau pakai nama saya, kita hemat puluhan juta. Ayah menatapnya tajam. Menghemat bunga. Amit-amit kalau terjadi sesuatu secara hukum. Rumah ini jadi milikmu. Maya tidak punya jaring pengaman. Beli rumah pakai uang sendiri. Tapi masukkan nama anak ini. Apa otakmu sudah tidak waras? Saya memegang lengan ayah. Ayah, Mas Reza bukan orang yang akan menipu saya. Kami akan hidup bersama seumur hidup. Apa bedanya pakai nama siapa? Yang penting, kami bahagia. 5 tahun pacaran. Reza pernah berlari mencari bubur ayam di subuh hari, hanya karena lambung saya perih. Saya percaya padanya. Ayah menarik tangannya. Pakai uangmu sendiri. Tapi pakai nama si brengsek ini. Jangan sampai kau menangis darah dan menyesal. Ia menendang pintu, lalu pergi. Saya tetap menyetujui pendaftaran apartemen itu atas nama Reza. Saat agen menekan stempel merah, Reza memeluk saya erat. Terima kasih sudah percaya. Mulai sekarang, seluruh gajiku akan kutransfer ke rekeningmu. Mari kita bangun rumah tangga kita berdua. Sumpah manis itu ditepati selama 2 tahun. Setiap tanggal 10, gajinya masuk tepat waktu. Saya menggabungkan penghasilan kami dan menghemat setiap sen. Apartemen 2 kamar di Depok itu makin hangat oleh sentuhan tangan saya. Saya ganti seluruh lantai ubin yang dingin dengan kayu bernuansa coklat. Saya penuhi balkon dengan tanaman hijau. Setiap sudut rumah itu adalah karya saya sendiri. Ada satu kebiasaan kecil yang tidak pernah saya tinggalkan. Setiap kali saya membayar sesuatu untuk rumah ini, saya simpan kwitansinya. Saya lubangi, lalu saya masukkan ke dalam map plastik biru. Bukti transfer uang muka, surat pelunasan KPR, tagihan listrik, air, dan iuran lingkungan setiap bulan. Saya susun rapi berdasarkan tanggal. Waktu itu, saya hanya ingin melihat bagaimana sarang kecil saya dibangun setahap demi setahap. Saya belum tahu map biru itu akan menjadi pedang paling tajam dalam hidup saya. Ibu mertua saya, Bu Sumiati, tinggal di kampung di pinggiran Wonogiri. Ia tidak pernah menelpon di hari biasa. Ia hanya datang ke Depok saat libur lebaran. Naik kereta ekonomi, menginap beberapa hari, lalu pulang. Saya selalu tegang setiap kali ia datang. Hal pertama yang ia lakukan setelah membuka pintu adalah membuka kulkas lebar-lebar. Aduh, kalian anak muda ini benar-benar tidak tahu cara berhemat. Sayur ini sudah layu. Reza itu perutnya sensitif. Kalau dia sakit perut, kamu mau tanggung jawab. Bu, itu baru saya masak kemarin, jawab saya pelan. Ia tidak peduli. Dibukanya freezer. Reza sudah kerja setengah mati. Lihat rahangnya sampai tirus. Kamu ini kalau di rumah perhatikan sedikit makanan suamimu. Iya, Bu. Selama 2 tahun.
Semua biaya rumah ini keluar dari tabungan saya. Perbaikan perabot, saluran air. Bahkan kasur mahal yang ditiduri Bu Sumiati setiap berkunjung. Semuanya saya bayar sendiri. Dan semuanya saya simpan kwitansinya di map biru. Keretakan pertama datang pada suatu malam. Ketika saya baru selesai menggoreng martabak telur, ponsel Reza bergetar. Di layar tertulis nama ibunya. Reza menekan tombol terima dan mengaktifkan mode pengeras suara. Reza. Rina hari ini pulang ke rumah bawa barang-barang. Sore tadi 2 orang penagih utang masuk sampai ke pekarangan. Bikin rusuh. Satu kampung keluar nonton. Mau ditaruh di mana wajah tua ibu ini? Rina adalah adik perempuan Reza, janda yang baru bercerai. Terlilit utang pinjol. Toko online-nya bangkrut. Mantan suaminya kabur, meninggalkan tumpukan utang. Reza mengunyah martabak sambil menjawab, "Bu, kan utangnya sudah disepakati cicilan. Kenapa preman datang bikin onar?" Mantan suaminya kabur. Mana mungkin Rina sendirian bisa lunasi utang sebesar itu? Reza, kamu sekarang hidup enak di apartemen luas di Depok. Rumahmu kan ada kamar sisa. Biarkan Rina tinggal di sana beberapa bulan. Cari kerja di Jakarta 1000 kali lebih gampang daripada di kampung. Sumpit Reza terhenti di udara. Ia melirik saya yang sedang makan sayur asem tanpa bicara. Gerakan sendok saya tidak goyah. "Bu, Rina baru cerai. Perasaannya pasti hancur." "Ibu, tenangkan dulu," kata Reza. Pura-pura tidak mengerti maksud ibunya. Tenangkan bagaimana? Dia ini anak kandung yang kulahirkan dengan taruhan nyawa. "Reza, kamarmu kan ada." Reza buru-buru mematikan pengeras suara, lalu lari ke balkon dan menutup pintu kaca. Saya tidak bisa mendengar jelas, tetapi dari kaca saya lihat ia terus mengangguk dan menggaruk belakang kepalanya dengan canggung. 10 menit kemudian, ia kembali ke meja dengan wajah serba salah. "Ibu bilang apa?" Saya meletakkan sendok. Reza menghindari tatapan saya. "Bukan apa-apa. Ibu cuma sedih melihat adiknya." "Ibu minta Rina tinggal bersama kita di Depok," tanya saya tenang. "Ibu cuma ngomong sembarangan. Rina kan lagi utang pinjol menumpuk." Reza menelan sambal teri terburu-buru, seperti orang yang ingin lekas mengakhiri percakapan. Saya menatap tajam matanya yang menghindar. Saya tidak bertanya lebih jauh. Saya membawa piring kotor ke dapur. Suara air keran menelan suara televisi. Sampai saat itu, saya masih mengira ini hanya keluhan biasa. 2 hari kemudian, pagi-pagi saya menelpon mertua di Wonogiri seperti biasa untuk menanyakan kabar. Setelah nada dering panjang, telepon diangkat dengan nada datar. "Bu, sudah sarapan?" Bu sudah dengar semua tentang Rina dari Reza. Suara Bu Sumiati kehilangan keramahan palsu yang biasa. "Iya, Rina sedang sangat sulit. Para penagih terus menusuk. Minggu depan barang-barang Rina akan ibu kirim duluan lewat paket. Tolong tampung dia di rumahmu beberapa bulan. Kalau dia sudah dapat kerja dan bisa bayar utang sedikit-sedikit, ibu suruh dia cari kos dan pindah." Tangan saya yang sedang memasukkan kaki ke sepatu membeku. Saya menatap bayangan saya sendiri di cermin. "Bu, saya mohon maaf. Tetapi permintaan itu sulit untuk saya." Suara saya tanpa keraguan sedikit pun. Keheningan menyesakan mengalir selama 5 detik. "Sulit dikabulkan. Apa yang baru keluar dari mulutmu? Kamar kerja itu kosong, kan?" "Bu, saya dan Mas Reza baru selesai pemeriksaan kandungan dan mulai merencanakan kehamilan. Bulan depan saya panggil kontraktor untuk mengubah kamar kerja jadi kamar bayi." Benar-benar tidak ada kamar untuk Rina. Sudah 2 tahun nikah, tidak ada kabar. Giliran anak perempuanku mau numpang. Tiba-tiba kau sibuk mau punya anak. Apa kau tidak sudi melihat anak perempuanku tidur di sofa? "Bu, ini bukan soal di mana dia tidur. Kalau 3 orang dewasa tinggal bersama dengan kebiasaan berbeda, gesekan akan terus muncul. Bagaimana itu membantu mental Rina yang sedang hancur? Sekarang aku tahu, kau merendahkan Rina karena dia janda. Kau anggap dia bukan manusia. Maya, kau benar-benar berhati iblis." Sambungan diputus. Saya menarik napas panjang, membuka pintu, dan berangkat kerja. Selama 3 hari berikutnya, saya tetap menelpon setiap pagi. Hari pertama, diangkat, lalu dimatikan. Hari kedua, dialihkan.
Hari ketiga. Tersambung. Tetapi Bu Sumiati tidak merespons. Saya hanya mendengar suara berita pagi di latar belakang. Bu, akhir-akhir ini cuaca dingin. Jaga kesehatan. Sapa saya seolah bicara ke udara. Telepon dimatikan tanpa ampun. Kekerasan dalam bentuk keheningan ini adalah senjata paling licik yang dipakai keluarga mertua untuk mengontrol menantu. Dan Bu Sumiati adalah ahlinya. Kamis malam. Saya sedang di depan komputer di ruang kerja. Reza diam-diam masuk dengan segelas air es. Lalu berdiri di belakang saya. Ibu sudah beberapa hari tidak angkat teleponmu. Saya menghentikan mouse. Memutar kursi. Menatapnya tepat di mata. Sudah 3 hari. Reza mendongak. Menenggak air es dalam sekali tarikan. Lalu meletakkan gelas dengan bunyi benturan. Rina bukan mau numpang seumur hidup. Dia cuma mau berlindung sebentar. Memangnya salah kalau kau singkirkan sedikit barang di ruang kerja dan beri dia tempat tidur beberapa bulan? Sebagai manusia, apa kau harus sekejam itu? Saya mendongak menatapnya. Wajahnya penuh kekesalan. Kerutan tajam di antara alis. Reza, apa janji kita sebelum menikah? Kita sepakat membangun keluarga mandiri. Tidak terlalu ikut campur urusan keluarga masing-masing. Ini bukan soal menginap beberapa hari. Siapa yang tahu ini jadi beberapa bulan atau 10 tahun. Kalau Rina datang membawa tumpukan utang, lalu preman penagih merusuh ke sini, apa yang akan kau lakukan? Aku sudah sepakat lisan dengan kontraktor. Tunda saja renovasinya. Rina itu adik kandungku. Dia nyaris gelandangan. Ibuku sampai memohon, membuang harga diri pada menantu. Tapi kau malah mengusirnya. Reza, ini soal batas yang jelas. Rina sudah dewasa. Masalah hidupnya harus dia selesaikan sendiri. Kenapa kekacauan itu ditarik masuk ke rumah kita? Aku butuh tempat aman untuk bekerja dan merencanakan kehamilan. Detik Rina menginjak rumah ini, pagar pelindung kita akan hancur. Pagar pelindung. Kau berani mengajariku sekarang? Dia itu ibuku dan adik perempuanku. Apa kau harus menarik garis batas seperti memperlakukan orang asing? Bagus. Kalau keluargaku cuma jadi batu sandungan di hidupmu yang hebat, aku tidak akan mengganggumu. Hiduplah sendiri. Reza menghentakkan kaki, menyerbu masuk ke kamar tidur utama. Belum genap 1 menit, ia keluar memeluk bantal dan selimut, lalu membanting dirinya di sofa ruang tamu, membelakangi ruang kerja saya. Saya berdiri di ambang pintu, menatap punggung sempit suami saya yang meringkuk seperti anak kecil. Saya tidak membujuknya. Saya tidak meminta maaf. Saya mematikan lampu utama, menyisakan 1 lampu tidur temaram, lalu masuk ke kamar dan mengunci pintu. Perang dingin suami istri resmi dimulai. Selama seminggu, kesunyian berat menyelimuti apartemen. Reza pergi setiap subuh, pulang larut tanpa menatap saya. Setiap malam, ia menelpon keluarganya di Wonogiri berjam-jam. Suami yang begitu peduli menghapus air mata ibu dan adiknya. Justru menganggap istri yang tidur di bawah atap yang sama sebagai orang asing. Saya pun tidak mau kalah. Saya tetap bekerja, memasak dengan sepenuh hati. Kalau Reza tidak menyentuhnya, saya makan sendiri. Saya kira tarik ulur ini akan berakhir saat Reza menyerah karena sakit punggung tidur di sofa. Tetapi saya terlalu meremehkan daya juang Bu Sumiati. Selasa sore, jadwal kerja saya kosong karena proyek dadakan dibatalkan. Saya pulang lebih awal. Tiba di apartemen sekitar pukul 3:30. Pintu lift terbuka. Saat hendak menekan kode kunci, saya berhenti. Penutup kunci digital itu terbuka lebar. Ada bekas sidik jari orang lain. Saya menekan kode, mendorong pintu. Begitu melangkah masuk, saya membeku seperti patung. Lantai pintu masuk, yang biasa saya gosok sampai mengilap, kini penuh jejak kaki berlumpur. Di tengah lorong, 2 koper raksasa merah muda terletak seperti barikade. Di atasnya bertumpuk 3 karung plastik biru. Di sebelahnya, sepasang sepatu hitam butut milik Bu Sumiati dan sepasang sepatu olahraga wanita murahan yang belum pernah saya lihat. Dari ruang tamu, terdengar tawa berlebihan dari acara televisi. Saya melepas sepatu, melangkah masuk. Bu Sumiati duduk di posisi utama sofa, menggenggam remote. Rina duduk bersila di karpet,
mengunyah keripik dengan suara berisik. Mendengar langkah saya, keduanya serempak menoleh. Saya tidak melirik Rina. Saya menatap Bu Sumiati dengan pandangan yang memancarkan amarah dingin. Bu, ada urusan apa datang tanpa mengabari? Dan bagaimana ibu bisa masuk ke sini? Suara saya tanpa gejolak sedikit pun. Bu Sumiati melempar remote ke meja kaca, bersandar angkuh, mengangkat dagu tinggi. Bagaimana kami bisa masuk? Anakku yang memberi kodenya. Memangnya sejak kapan ibu mertua masuk ke rumah anak laki-lakinya sendiri harus minta izin menantu? Saya melirik tumpukan barang, lalu menunduk menatap Rina yang berpura-pura bisu. Rina, kemasi barang-barangmu sekarang juga. Karena sudah sore, tidurlah di hotel. Dan besok pagi, naik kereta kembali ke Wonogiri. Biaya hotelnya saya yang bayar. Tangan Rina yang sedang mengambil keripik berhenti di udara. Ia melirik takut-takut ke arah ibunya. Tidak berani bergerak. Kau, Memangnya? kau ini siapa? Berani-beraninya mengusir anakku ke jalanan. Aku sudah bilang jelas, Rina akan tinggal di sini sementara. Bu, minggu lalu saya sudah menolak dengan tegas lewat telepon. Ini rumah tangga saya dan Mas Reza. Saya sama sekali tidak mengizinkan Rina tinggal di sini. Tepat saat itu, terdengar bunyi klik dari kunci pintu depan. Reza menerobos masuk dengan napas terengah, melihat 3 wanita berhadapan. Wajahnya pucat. Tas kerja, kulitnya masih di tangan. Sudah pasti ia lari dari kantor begitu mendapat kabar keluarganya menginvasi rumahnya. Saya menoleh, Menatap tajam ke arahnya. Mata saya sedingin es. kau memberikan kode pintu pada ibumu, membiarkan mereka masuk seperti perampok rumah kosong. Inikah caramu menyelesaikan masalah? Singkirkan barang-barang itu, keluar sekarang juga. Ini peringatan terakhir. Aku tidak akan mengizinkan adikmu masuk ke rumah kita. Reza mematung. Ia menatap ibunya yang berwajah keras. Lalu istrinya yang sedingin es. Keringat dingin mengucur. Ia menelan ludah dan tas kerjanya jatuh ke lantai. Maya, Ibuku sudah susah payah menarik barang berat ini jauh-jauh dari Wonogiri. Kalau kau mengusir mereka sekarang, bagaimana nasib mereka? Bisakah kita makan dulu? Bicara baik-baik. Hentikan sekarang juga. Reza, Bu Sumiati membentak. Kau ini lirik sana, lirik sini seperti pengecut. Di rumah siapa kalian berani bicara soal rumah kita berdua? Maya, Jangan bermimpi. Buka matamu lebar-lebar. Lihat nama siapa yang tercetak di sertifikat hak milik apartemen ini. Secara hukum, ini rumah anakku, harta keluarga besar kami. Ia mendekat, mencengkeram lengan Reza. Matanya penuh penghinaan terhadap menantu. Aura intimidasi itu seperti palu godam menghancurkan udara di ruang tamu. Di tengah situasi itu, Rina memajukan bibirnya. Ini rumah kakakku. Kenapa juga aku tidak boleh tinggal di sini? Saya tidak menatap Bu Sumiati. Tidak juga, Rina. Pandangan saya hanya tertuju pada wajah pengecut Reza. Pria itu mati-matian menghindari tatapan saya. Menunduk sampai dagunya nyaris menyentuh dada. Mencengkeram celananya dengan tangan gemetar. Dan menutup rapat mulutnya. Ia tidak membela saya. Sepatah kata pun tidak. Tepat pada detik itu, saya mendengar suara sesuatu yang hancur di dalam diri saya. Bukan sekedar amarah, melainkan rasa merinding yang merayap dari kaki sampai ke ubun-ubun. Lantai kayu yang saya pilih sendiri. Uang muka yang saya bayar dengan darah. Cicilan KPR yang saya lunasi tiap bulan. 7 tahun masa muda saya korbankan untuk membangun sarang ini. Lalu saya daftarkan atas nama pengecut yang menutup mulut di saat paling genting. Sekarang, saya menjadi satu-satunya orang luar yang tidak diharapkan di apartemen saya sendiri. Saya tidak berteriak. Saya tidak terduduk menangis. Saya berbalik. Berjalan dengan langkah besar ke pintu depan. Saya cengkeram gagang kedua koper merah muda itu, lalu menyeretnya keluar dengan sekuat tenaga. Roda koper menggores lantai, mengeluarkan suara tajam. Dasar perempuan gila. Sedang apa kau? Bu Sumiati menerjang. Saya tidak peduli. Saya buka pintu lebar-lebar, lalu membuang koper-koper itu keluar seperti barang asing. Kemudian saya raih 3 karung plastik biru itu dan membuangnya dengan cara yang sama. Dasar perempuan jalang.
Kau benar-benar sudah gila. Bu Sumiati menjambak rambut saya tanpa ampun. Saya tidak berkedip. Saya julurkan tangan ke belakang, mendorong bahunya. Bu Sumiati terhuyung mundur, tersandung, dan terduduk di lantai. Bu, rumah ini saya beli dengan uang saya sendiri. Hasil menggambar desain siang dan malam. Dari uang muka sampai cicilan KPR 3 tahun. Semua saya lunasi dengan tangan saya. Meski nama di sertifikat adalah Reza. Sumber uangnya adalah saya. Selama saya masih bernapas di rumah ini walau 1 hari. Tidak seorang pun dari kalian berhak memutuskan siapa yang boleh tinggal. Saya mengalihkan pandangan ke Reza yang masih mematung seperti boneka jerami. Reza, pilih. Kau bawa keluargamu keluar untuk tidur di hotel. Atau kalian bertiga kemasi barang dan angkat kaki dari rumah. Malam itu, Reza yang menyedihkan memunguti barang yang saya buang, lalu menyeretnya kembali masuk. Bu Sumiati duduk di sofa, meraung meratapi nasib selama 3 jam. Melontarkan makian kotor pada menantunya. Rina ketakutan. Bersembunyi di sudut balkon seperti tikus. Saya mengunci kamar utama. Memakai headphone peredam suara, dan tidur nyenyak. Keesokan pagi, saya membuka pintu kamar dan melongok ke ruang tamu. Di lantai, terhampar kasur lipat. Bu Sumiati berbaring kaku seperti papan. Kain putih terikat di kepala. Di meja kaca ada semangkuk air yang tidak disentuh. Itu aksi mogok makan yang sangat dramatis. Reza duduk di samping ibunya dengan mata berkaca. Rina meringkuk di sudut, mengusap air mata buaya. Begitu melihat saya, Bu Sumiati memejamkan mata erat seperti melihat hantu. Lalu merapal doa dengan suara keras. Aduh, nasibku. Kenapa aku melahirkan anak laki-laki bodoh yang bahkan tidak bisa merawat adiknya sendiri? Malah tunduk pada perempuan seperti ular ini. Aku tidak akan makan atau minum lagi. Lebih baik aku mati di depan kalian. Reza menatap saya, lalu meledak menangis. Aku mohon, sekali ini saja, lihat ibuku. Bagaimana kalau ibuku yang punya darah tinggi ini kenapa-kenapa karena mogok makan? Kumohon, izinkan Rina taruh barangnya di ruang kerja. Aku yang akan urus kamarnya. Tolong, sekali ini saja. Saya menatap kosong tangan Reza yang meremas piyama saya. Tangan yang dulu menghangatkan telinga saya saat berkencan, kini memaksa saya menelan pecahan kaca. Reza, apa kau lupa? Rumah ini dibeli dengan darah dan keringat. Hak memutuskan siapa yang boleh masuk murni ada padaku. Sekarang kau pakai nyawa ibumu sebagai jaminan untuk mengancamku. Tangan Reza yang tertahan di udara bergetar hebat. Ia menatap wajah saya yang tenang tanpa emosi. Lalu rasa rendah diri, kecemasan, dan tekanan dari ibunya meledak seperti gunung berapi. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berdiri, menunjuk tepat di depan hidung saya, dan berteriak dengan urat leher menonjol di depan ibu dan adiknya. Apa hebatnya kau? Cuma keluar uang. Namaku jelas tercetak di sertifikat. Secara hukum, ini rumahku seutuhnya. Siapa yang boleh tidur di sini, itu urusanku. Apa hakmu mengusir adik kandungku? Kau tiap hari cuma bicara soal uang. Sok berkuasa. Apa perempuan gila sepertimu pernah menganggap keluargaku sebagai keluargamu sendiri? Teriakan kasar itu menggema di ruang tamu. Bu Sumiati yang tadi berbaring seperti mayat membuka sebelah mata, menyeringai. Isak tangis palsu. Rina pun berhenti. Saya berdiri mematung. Saya tidak menyela. Saya hanya menatap kosong wajah Reza. Urat-urat yang menonjol di lehernya. Begitu rupanya. Anehnya, hati saya justru menjadi sangat tenang. Rasa tidak terima yang menggerogoti hati saya selama Perang Dingin. Semuanya menguap seperti fata morgana, tepat pada detik Reza menggonggong. Secara hukum, ini rumahku. Saya tadinya berpikir saya sedang berjuang mempertahankan batas akal sehat sebagai suami istri. Ternyata pihak seberang sejak awal tidak pernah peduli batas apapun. Di mata keluarga ini, saya bukan menantu yang pantas dihormati. Saya hanyalah mesin ATM berjalan yang bodoh, yang datang membawa rumah, dan kapan saja bisa dibuang seperti pembantu. Aku mengerti, kata saya, tanpa penyesalan sedikit pun. Saya berbalik ke ruang kerja
dan menutup pintu. Aksi mogok makan palsu Bu Sumiati memasuki hari kedua. Saya memesan pizza lewat aplikasi, mengurung diri di ruang kerja, lalu membuang kotaknya ke tempat sampah. Bu Sumiati masih berbaring di lantai, sesekali mengerang seperti orang yang akan segera mati. Sekitar pukul 8 malam, kunci digital terbuka. Reza masuk. Belum melepas jas kerja. Dari tasnya, ia mengeluarkan 2 lembar kertas penuh tulisan hitam, lalu meletakkannya kasar di meja makan. Saya keluar dari ruang kerja, mengamatinya dalam diam. Tatapan Reza penuh niat licik untuk memaksa saya menyerah. Maya, usia ibuku sudah di atas 70. Sudah mogok makan sampai berbaring begitu. Kau mau terus adu gengsi? Tidakkah kau mau mengalah satu langkah? Kalau kau seegois ini dan tidak mau menerima keluargaku, mari kita akhiri saja pernikahan ini. Tanda tangan. Ia menunjuk kertas dengan dagunya. Itu surat kesepakatan cerai dan pembagian harta gonogini. Saya menoleh ke ruang tamu. Bu Sumiati yang tadi terkapar seperti mayat, kini sudah setengah duduk. Ia masih memakai ikatan kain putih di kepala. Tetapi kelemahan orang sakit yang ia perankan sudah sirna. Digantikan kilatan arogan dan kemenangan, rendahan, karena merasa berhasil menundukkan menantu. Mata setajam ular itu menatap saya. Rina mengintip diam-diam dari balik pintu. Tidak satu pun dari mereka mengira Reza benar-benar ingin bercerai. Mereka hanya menunggu klimaks dari pertunjukan drama murahan. Mereka mengharapkan saya panik, ketakutan, menangis histeris, memohon pada Reza agar tidak menceraikan saya. Lalu dengan pasrah, mengizinkan Rina masuk. Inilah skenario yang dirancang oleh 3 manusia ini. Saya memungut dokumen itu. Permukaan kertasnya masih hangat. Sudah pasti Reza baru mencetaknya di fotokopi dan lari ke sini. Saya baca sekilas, hingga tatapan saya berhenti pada bagian pembagian harta. Di sana tertulis jelas, apartemen di Depok yang menjadi tempat tinggal bersama akan diserahkan kepada pihak suami, Fareza, dan kedua pihak tidak akan menuntut pembagian harta bersama lainnya. Sudut bibir saya yang terkatup perlahan terangkat. Saya tidak tahan dan mendengus tertawa. Tawa dingin itu merobek kesunyian ruang tamu. Kau sudah gila? Apa yang lucu sampai kau senyum begitu? Saya tidak menjawab. Saya berjalan ke laci, menarik spidol hitam tebal, lalu kembali ke meja. Tidak ada keraguan. 1 detik. Ujung spidol menggores keras permukaan kertas. 3 suku kata nama saya terukir lebih besar, lebih dalam, lebih jelas daripada tanda tangan manapun. Saya lempar spidol itu, berbalik tanpa ragu, dan melangkah tegak ke pintu depan. Saya ambil tas kerja saya, lalu memasukkan kaki ke sepatu. Otot wajah Reza membeku. Ia menatap bergantian antara surat cerai yang sudah saya tanda tangani, dan punggung saya yang sudah memegang gagang pintu. Kamu. Reza membuka mulut terbata. Saya membuka pintu, memutar kepala, melempar tatapan datar pada Bu Sumiati dan Rina. Aku sudah tanda tangan, tidak perlu drama lagi. Pintu depan tertutup dengan kesunyian mematikan. Bu Sumiati menarik kain putih dari kepalanya, mulutnya menganga. Tetapi tidak ada suara keluar. Skenario yang mereka yakini sempurna, hancur berkeping-keping, hanya dengan 1 langkah dari saya. Saya berjalan ke lift. Napas saya luar biasa tenang. Tidak ada isak tangis. Sebaliknya, saat saya melempar surat cerai itu ke meja, belenggu berat bernama keluarga mertua yang menindas bahu saya selama 2 tahun, terasa lepas selamanya. Setelah keluar dari kompleks, saya memanggil taksi ke Kebayoran, Jakarta Selatan, Pakistan. Saya sebutkan alamat rumah orang tua saya, lalu bersandar dalam-dalam. Saya memasukkan tangan ke tas kerja. Ujung jari saya menyentuh tekstur kaku dari map plastik biru. Itu map yang sengaja saya siapkan di tas sepulang kerja hari ini. Sebenarnya, pada detik saya membuka pintu dan melihat 2 koper merah muda serta kunci yang dibobol tanpa izin. Saya sudah membuat semua keputusan ini. Taksi berhenti di gang sempit perumahan tua. Saya keluarkan kunci dan membuka pintu pelan-pelan. Di ruang tengah hanya ada 1 lampu dinding temaram. Mendengar suara kunci, pintu kamar terbuka. Ibu saya melangkah keluar, lalu terhenti,
melihat saya membawa map biru. Ibu tidak bertanya apapun. Ia hanya berbalik dan masuk ke dapur. 5 menit kemudian, ibu keluar membawa semangkuk sup ayam hangat yang mengepul. Makanlah selagi hangat. Suara ibu pelan dan penuh sayang. Saya memeluk mangkuk hangat itu dengan kedua tangan. Panasnya meresap ke darah saya yang beku oleh angin malam. Saya menyeruput kuah kaldu sedikit demi sedikit. Rasanya sedikit pedas oleh merica, tetapi sangat menenangkan. Pintu kamar terbuka. Ayah keluar, melirik saya. Lalu menatap jam dinding yang menunjuk pukul 11 malam. "Sudah kau cap?" tanya ayah. Menarik kursi. Duduk. Saya sudah tanda tangani surat cerainya. Otot wajah ayah berkedut. Ia tidak terkejut. Tidak juga marah. Lalu bagaimana dengan rumahnya? Di dokumen tertulis akan diserahkan ke pihak laki-laki. Tetapi saya tidak akan pernah membiarkan manusia itu mengambilnya. Saya mengeluarkan map biru, meletakkannya rapi di meja. Jari ayah berhenti mengetuk. Matanya yang tajam menatap map itu. Besok pagi, ikut ayah ke firma hukum di Kuningan. Ayah punya teman pengacara. Dulu pernah ayah sewa untuk menuntut mandor nakal. Dia ahli mengurus hal-hal kotor. Nada suara ayah memancarkan ketegasan seorang mantan kepala proyek. Saya berdiri, mendekap map itu ke dada, dan masuk ke kamar lama saya yang tata letaknya masih sama seperti 3 tahun lalu. Saya duduk di meja, menyalakan lampu, dan membuka sampul plastik biru. Di halaman pertama terselip mutasi rekening gaji pertama saya, 7 tahun lalu. Saldo yang saya kumpulkan demi uang muka apartemen, bahkan dengan menghemat uang makan. Di tengah, bukti transfer dalam jumlah besar. Uang hasil keringat saya setelah memenangkan proyek komersial dengan begadang 15 hari penuh. Begitu uang masuk, saya langsung transfer ke rekening KPR untuk melunasi pinjaman dan bunga 3 tahun. Di halaman terakhir, tagihan iuran lingkungan bulan ini yang baru saja saya lubangi sepulang kerja. Ujung jari saya mengelus permukaan kertas. 75 lembar kwitansi ini dulunya adalah buku harian saya membangun keluarga kecil yang indah. Tetapi sekarang, sudut-sudut tajam kertas ini telah berubah menjadi pedang paling mematikan di tangan saya. Keesokan pagi, setelah macet Jakarta yang seperti neraka mereda, saya dan ayah duduk di ruang rapat luas sebuah firma hukum di Kuningan. Pria di seberang kami adalah pengacara senior berambut putih, memakai kacamata baca. Pak Tono namanya. Ia membolak-balik lembaran dalam map biru satu persatu dengan jari-jarinya. Hanya terdengar suara gemerisik kertas. Setelah 30 menit, Pak Tono melepas kacamata, memijat pelipis, dan menghela napas. Bu Maya, saya menangani gugatan harta Gonogini sudah 30 tahun. Tetapi baru kali ini saya melihat klien yang membuktikan sumber dana dan aliran uang sesempurna ini, tanpa satu celah pun. Mulai dari akumulasi dana sebelum menikah, jalur transfer untuk uang apartemen, hingga bukti pelunasan setiap bulan. Semuanya cocok seperti roda gigi. Bahkan kwitansi toko material pun Anda simpan. Hebat. Apakah saya bisa merebut rumah itu kembali menurut hukum? Tanya saya. Menurut hukum perdata, kepemilikan berdasarkan nama di sertifikat. Namun, dalam gugatan Gonogini, yang paling dipertimbangkan pengadilan adalah sumber dana real. Meski apartemen ini atas nama Fahreza, terbukti jelas seluruh dana ditarik dari rekening pribadi Anda. Fahreza tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Pasal kesepakatan cerai yang Anda tanda tangani karena emosi itu sangat tidak adil. Kita punya landasan kuat membantahnya. Saya duduk lebih tegak. Saya menatap kwitansi yang tersebar di meja, lalu menelan ludah. Berapa lama prosesnya? Sidang pokok bisa berbulan-bulan. Tetapi yang paling penting sekarang adalah mengunci rumah itu agar mereka tidak bisa menjual atau menjadikannya jaminan utang. Siang ini juga saya ajukan permohonan sita jaminan ke pengadilan. Singkatnya, kita bekukan apartemen itu sampai putusan akhir. Mereka tidak bisa menjual 1 meter persegi pun, tidak bisa mengubah nama pemilik, tidak bisa menjadikannya jaminan. Rumah itu akan jadi cangkang kosong di tangan mereka. Sita jaminan. Saya mengulang pelan. Pemblokiran total. Silakan tanda tangan. Lalu,
mesin pengadilan mulai bekerja. Saya menerima pulpen logam yang berat. Pulpen murahan yang saya pakai mencoret surat tadi malam terasa ringan. Tetapi pulpen ini terasa berat, memancarkan beban dingin. Saya ukir huruf demi huruf nama saya di bawah surat permohonan. Di saat yang sama, di apartemen Depok, sinar matahari pagi menembus kaca jendela ruang tamu, menyinari lantai kayu. Bu Sumiati menggeliat bangun dari kasur king di kamar utama. Sensasi kasur premium seharga belasan juta yang menopang tubuhnya terasa luar biasa nyaman. Ranjang batu yang berderit di kampung itu sudah lama harus kubuang, pikirnya sambil menyeringai. Ia memakai sandal yang dulu disusun rapi oleh saya, lalu berjalan santai ke ruang tamu. Reza sudah berangkat kerja. Rina, matahari sudah tinggi. Cepat bangun. Bu Sumiati menggedor pintu ruang kerja. Pintu terbuka. Rina yang rambutnya berantakan seperti sarang burung, menggaruk kepala dan menguap. Aduh, Ibu, masih pagi. Kenapa ribut sekali? Kau masih tidur? Cepat seret koper-kopermu dari pintu depan. Masukkan ke kamar ini. Perempuan ular itu tadi malam sudah cap jempol di surat cerai dan diusir. Sekarang apartemen ini 100% milik kakakmu. Untuk apa kau tidur meringkuk di sudut ruang tamu? Mata Rina yang tadi sayu langsung berbinar sambil bersenandung riang. Ia menyeret koper ke ruang kerja. Ruang itu ditata rapi sesuai selera saya. Di dinding tergantung sketsa denah karya tangan saya. Di meja ada peralatan menggambar profesional seharga jutaan dan 2 pot tanaman hijau. Rina menyapu semua sketsa di meja ke tempat sampah, menendang pot tanaman ke sudut. Lalu, ia bongkar koper, menyebar kosmetik murahan dan pakaian kotor di atas meja kayu solid yang mahal, seperti tempat pembuangan. Bu Sumiati mendengus puas. Kembali ke kamar utama. Ia buka lemari pakaian. Gaun dan mantel mewah saya tergantung di sana. Ia ambil kantong sampah hitam besar, memasukkan semua pakaian, kosmetik, dan aksesoris saya ke dalamnya. Lalu menyeretnya ke balkon seperti barang rongsokan. Ia pergi ke dapur. Dikeluarkannya iga sapi wagyu dan seafood segar yang saya beli dari supermarket premium. Ia menuang minyak ke wajan dan mulai memasak hidangan mewah untuk dimakan bersama anak perempuannya. Ibu, apa perempuan itu benar-benar tidak akan kembali lagi? Tanya Rina. Kembali? Apa? Dia sendiri yang cap jempol di surat cerai dan pergi. Mau taruh di mana mukanya kalau berani merangkak kembali? Namanya tertera jelas di sertifikat. Perempuan itu biasanya licik seperti rubah, tapi kali ini ternyata bodoh. Mungkin dia pikir kalau tanda tangan, kakakmu akan ketakutan dan memohon-mohon sambil memegang kakinya. Lihat saja nanti, belum lewat 3 hari. Dia pasti menelpon kakakmu sambil menangis. Saat itu, kalau aku tidak memaksanya berlutut dan mencuci kakiku dengan tangannya sendiri, aku tidak akan biarkan dia lewati ambang pintu ini. Di sisi lain, Reza duduk di kubikel kantornya. Matanya menatap layar. Tetapi tidak satu huruf pun masuk ke kepalanya. Sejak saya menutup pintu dan pergi tadi malam, rasa cemas yang tak bisa dijelaskan menempel di dadanya. Saya berbalik dengan begitu dingin. Saya tidak meneteskan air mata, tidak mengamuk. Tidak ragu sedetik pun saat menggoreskan pena. Hanya memikirkan tanda tangan hitam di surat cerai itu sudah membuat matanya seperti tertusuk duri. Sejujurnya, saat ia membuat sertifikat atas namanya, ada secercah rasa superioritas dangkal di hatinya. Saat mabuk bersama rekan kerja, ia selalu memamerkan diri. Di awal usia 30, aku sudah beli apartemen baru. Hidup dalam kesombongan palsu perlahan membuatnya percaya apartemen itu benar-benar dibeli dengan kemampuannya sendiri. Getaran dari saku membangunkannya. Nama di layar adalah ibunya, Reza. Hari ini pulang tepat waktu. Ibu sudah mengemas semua pakaian si Maya ke gudang. Oh iya, pas pulang nanti, mampir ke kantor pengelola apartemen. Hapus nama Maya dari daftar penghuni. Bagaimana kalau nanti dia diam-diam masuk pakai kartu akses dan merampok rumah kosong kita? Ibu, tapi bagaimanapun, dia dulu istriku. Apa tidak terlalu kejam kalau justru karena kau terlalu lembek, makanya selama ini kau diinjak-injak? Secara hukum,
ini rumahmu. Kenapa kau ragu mengurus administrasi? Cepat pergi dan urus. Sambungan terputus. Reza menatap layar yang menghitam, menghela napas. Meski ia juga merasa tindakan ibunya terlalu murahan. Di lubuk hatinya yang paling dalam, keegoisan telah menang. Karena saya melempar dokumen dan pergi. Ia ingin memanfaatkannya untuk bertingkah penuh sebagai pemilik rumah. Jika saya sudah cukup menderita di luar dan kembali merangkak memohon ampun, barulah ia akan menerapkan aturan besinya. Pukul 5 sore, Reza mengambil izin setengah hari dan bergegas pulang ke kompleks. Dengan sikap angkuh, ia membuka pintu kantor pengelola. Selamat sore. Saya kepala keluarga unit Tower 15 nomor 92. Saya ingin perbarui data penghuni. Tolong hapus nama Maya dari daftar dan blokir kartu akses parkirnya. Reza mengeluarkan KTP dan menyodorkannya seperti melempar barang. Bapak pengelola menerima KTP, mengetik beberapa kali, lalu mengernyitkan dahi. Bapak Fahreza, informasi penghuni unit ini di sistem kami tidak dapat diubah sama sekali. Jangankan menghapus anggota keluarga, pencabutan kartu akses pun terkunci. Omong kosong apa ini? Pukul 2 siang tadi, kami menerima surat tembusan dari pengadilan. Aset properti unit ini telah dikenakan status sita jaminan. Apartemen ini sedang dalam sengketa hukum. Seluruh hak pemanfaatannya dibekukan. Bapak pengelola memutar monitornya, menunjuk kotak peringatan merah. Dibekukan. Dibekukan bagaimana? Ini rumahku, atas namaku sendiri. Siapa yang berhak membekukan rumah orang sembarangan? Reza berteriak, membuat warga lain yang mengantri menoleh. Bapak, lihat layar ini. Nama pemohonnya adalah Ibu Maya. Ini perintah penyitaan dari pengadilan. Pihak pengelola tidak berwenang mengubahnya. Silakan sewa pengacara dan selesaikan di pengadilan. Bapak pengelola menyorongkan KTP Reza kembali dengan tangan gemetar. Reza mengambilnya. Telapaknya basah keringat dingin. Kakinya lemas. Ia berjalan terhuyung keluar, duduk lemas di bangku taman. Lalu dengan jari gemetar menekan nomor saya. Nada sambung berbunyi puluhan kali sebelum beralih ke mesin penjawab. Halo, Maya. Rencana kotor apa yang kau mainkan di belakangku? Aset dibekukan pengadilan. Omong kosong apa ini? Suara saya menakutkan justru karena begitu tenang. Dari seberang terdengar suara klik mouse. Saya sedang menggambar desain di kantor. Seolah tidak terjadi apa-apa. Itu hanya proses legal untuk merebut kembali hak asliku yang dibeli dengan darah. Fareza, karena aku membiarkanmu hidup dalam ilusi bodohmu. Kau jadi besar kepala, lantai kayu yang kau injak, ubin kamar mandi, Rp1 tagihan air. Semuanya keluar dari rekeningku. Kalau kau sudah puas main peran pemilik rumah yang dibeli dengan uang orang lain, bukankah saatnya kau bangun dari mimpimu? Kau menipuku. Surat cerainya kau sendiri yang cap jempol. Kalau rumah ini diserahkan atas namaku. Surat cerai. Kalau kau anggap itu berharga, bawa saja ke depan hakim. Kau memerasnya dengan ancaman mogok makan murahan ibumu. Padahal tidak menyumbang Rp1 pun. Lihat sendiri, apakah kontrak tidak adil itu berlaku atau jadi sampah di pengadilan? Tapi kita ini suami istri. Apa kau harus sekejam ini? Detik ibumu menerobos masuk. Detik kau diam membisu. Hubungan kita sudah tamat. Telepon ditutup tanpa ampun. Reza mencengkeram ponsel erat. Kakinya kehilangan tenaga. Ia jatuh terduduk. Kenyataan bahwa surat murahan yang ia yakini sebagai jaminan kuat, ternyata di mata saya hanya tisu untuk mengelap ingus. Kini menusuk sampai ke sumsum tulang. Fareza tidak ingat bagaimana ia menyeret kaki sampai di depan pintu unit. Begitu membuka pintu, aroma ikan goreng tercium kemana-mana. Bu Sumiati sedang bersenandung membawa piring ikan dari dapur. Melihat Reza pucat seperti mayat, ia terkejut. Ya ampun, kenapa mukamu? Tidak bisa. Rumah ini sudah. Maya mengajukan sita jaminan ke pengadilan. Sekarang kita bahkan tidak bisa mengubah satu kenop pintu pun di rumah ini. Apa katamu? Atas hak apa? Perempuan gila itu membekukan rumah orang. Ini rumahmu. Namamu tertulis di hat milik. Cepat lapor polisi. Penjarakan perempuan berhati ular itu. Hentikan omong kosongmu. Bu, Reza meledak. Lapor polisi? Pakai bukti apa?
Uang muka apartemen ini, dia yang bayar tunai. 3 tahun cicilan bank dia bayar dari rekeningnya. Aku cuma pecundang yang bahkan tidak tahu berapa tagihan iuran bulanannya. Kalau aku diseret ke depan hakim, apa? Aku punya satu bukti pun untuk membuktikan ini rumahku setelah memuntahkan amarah terakhir. Reza jatuh tersungkur di kursi, mengacak rambut dengan kedua tangan. Kesunyian mencekik menyelimuti ruang tamu. Hanya tawa murahan dari iklan TV yang terdengar seperti mengejek mereka. Bu Sumiati membeku seperti batu. Tiba-tiba, ia berlari terpincang ke meja, menyambar ponsel. Menekan tombol panggil dengan jari gemetar. Telepon tersambung sebelum nada dering kedua. Maya, perempuan jalang, apa kau tidak takut azab mau melempar keluarga kami ke jalanan? Batalkan pemblokirannya sekarang juga, Bu. Ini hari terakhir saya membiarkan ibu memanggil saya dengan sebutan apapun. Besok pagi, pengacara saya akan mendaftarkan gugatan pembatalan kesepakatan harta dan pengalihan hak milik ke pengadilan. Surat panggilan sidang akan dikirim ke apartemen kebanggaan itu. Silakan terima dengan baik. Jangan mimpi, ini rumah anakku Reza. Soal rumah siapa ini? Silakan buktikan di depan hakim. Oh, dan sebelum kalian diusir keluar, tolong bersihkan kloset kamar mandi utama dengan benar. Itu kloset pintar mahal yang baru saya beli. Telepon diputus. Layar di depan mata Bu Sumiati menggelap. Tenaga dari kedua lututnya hilang. Ia jatuh terduduk. Aroma sedap ikan goreng kini berubah menjadi bau busuk yang menusuk hidungnya. Baru sekarang ia sadar sampai ke lubuk hati. Sasaran yang ia usir dengan teater mogok makan itu bukanlah menantu yang bisa dijadikan samsak. Yang ia tendang adalah mesin pencetak uang yang sebenarnya. Pilar beton kokoh yang melindungi mereka dari badai. Dan sekarang, pilar raksasa itu telah rubuh karena tendangan murahan mereka sendiri. 1 bulan kemudian, di ruang mediasi pengadilan. Saya duduk tenang di sisi kanan meja. Pak Tono berdiri kokoh di samping saya. Di seberang, sisi Reza kosong. Ia bahkan tidak punya uang menyewa pengacara, apalagi 1 lembar kwitansi sebagai bukti. Hakim mediator menatap 2 tumpukan dokumen yang ketebalannya sangat kontras. Dokumen pihak saya adalah salinan sempurna semua bukti perbankan dari map biru. Disajikan dalam infografis elegan. Tanggal, nominal, nomor rekening. Semuanya jelas. Sebaliknya, dokumen pihak Reza hanyalah selembar fotokopi hak milik dan beberapa struk kartu kredit di minimarket senilai beberapa puluh ribu rupiah. Benar-benar menyedihkan. Pihak tergugat, Fareza, apakah Anda memiliki sanggahan terkait bukti sumber dana real yang ditunjukkan penggugat? Tanya hakim. Reza menunduk dalam-dalam, bibirnya bergetar, tetapi ia tak mampu mengeluarkan suara. Bagaimana mungkin ia menyanggah di ruang sidang yang hanya bicara dengan bukti? Namaku tertulis jelas, yang dulu ia gembar-gemborkan, langsung hancur diinjak. Bukti aliran dana yang absolut. Karena pihak tergugat tidak dapat membuktikan kontribusi finansial apapun atas pembelian properti ini. Majelis mengakui hak real dan absolut atas properti ini berada di tangan Ibu Maya. Itu berdasarkan jurisprudensi dan bukti sempurna dari penggugat. Namun, dengan mempertimbangkan masa pernikahan yang telah berjalan, kami ajukan usulan mediasi. Penggugat secara sukarela membayar kompensasi 5% dari harga pasar saat ini kepada tergugat. Bersamaan dengan itu, pernikahan kedua pihak resmi bercerai. Apakah tergugat menyetujui? Reza mengangkat kepala yang terasa berat seperti memikul batu. Ia menatap saya dengan tatapan memohon seperti pengemis. Saya bahkan tidak melirik tatapan menjijikan itu. Saya merapikan kerutan di lengan blus dengan anggun, mempertahankan wajah tenang yang dingin, seolah sedang menikmati gambar desain yang baru selesai. Saya setuju, kata saya. Ketukan palu hakim tidak keras, tetapi cukup untuk memutus rantai antara kedua manusia itu selamanya. 3 minggu kemudian, pada hari akta cerai dan putusan pengadilan resmi berkekuatan hukum, lampu sensor di lorong apartemen kembali menyala. Saya mengenakan mantel kasmir coklat karamel. 1 tangan memegang amplop tebal berisi surat perintah eksekusi. Berdiri di depan pintu unit 92. Kunci digital itu
tidak tertutup rapat, melainkan terbuka setengah. Dari dalam terdengar bunyi gesekan roda koper. Saya dorong pintu hingga terbuka lebar. Di pintu masuk tergeletak 2 koper merah muda raksasa. Namun berbeda dengan 3 minggu lalu. Kali ini, moncong koper itu menghadap keluar pintu. Bu Sumiati sedang berusaha menyeret beberapa kantong plastik hitam berisi sampah keluar. Sambil mengeluh. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat kekuningan seperti mayat hidup. Kesombongannya saat duduk di kursi utama sofa sudah menguap. Melihat saya berdiri tegak di depan pintu, tubuh Bu Sumiati gemetar secara naluri. Ia menghindari tatapan dingin saya, menunduk dalam-dalam seperti tikus, dan buru-buru membuang kantong-kantong barangnya ke lorong luar. Rina yang menggendong ransel besar juga merangkak keluar, menempel ketat di belakang ibunya, menundukkan kepala dan gemetar seperti burung puyuh ketakutan. Yang paling terakhir keluar adalah Reza. Di tangannya hanya ada sebuah tas kecil murahan yang ia beli sendiri selama 2 tahun ini. Ia benar-benar diusir dengan tangan kosong. Uang kompensasi 5% dari pengadilan itu tidak akan cukup, bahkan untuk menutupi separuh utang adiknya. Ia harus membawa ibu tua dan adik jandanya yang menyedihkan kembali ke kampung reot di Wonogiri. Tempat mereka bahkan tak bisa meluruskan kaki untuk tidur. Tepat sebelum melangkah keluar, langkah Reza terhenti. Ia berdiri di ambang pintu dengan tangan menyilang. Bibirnya bergetar saat menatap saya, yang memandangnya seperti melihat serangga. Sepertinya ia masih ingin melontarkan sesuatu, entah alasan, permintaan maaf, atau penyesalan murahan. Namun saya tidak memberinya kesempatan untuk membuka mulut. Saya memutar tubuh menghadap mesin kunci digital, lalu menekan tombol ubah kode sandi dengan tegas. Bip, bip. Begitu 6 digit angka baru masuk, kunci digital mengeluarkan nada nyaring. Dalam kode baru ini, tidak ada lagi tanggal lahir Fahreza. Rumah ini telah terlahir kembali, menjadi benteng tak tertembus yang rahasianya hanya ada di kepala satu orang. Sang penguasa. Reza menelan ludah pahit, menundukkan kepala, dan dengan gontai diusir keluar gerbang. Saya membanting pintu apartemen, memblokir sepenuhnya suara langkah para pecundang itu dari luar. Pintu kamar utama terbuka. Ayah dengan kemeja digulung sampai siku, keluar membawa kantong plastik besar. Ayah sudah mengumpulkan semua selimut dan spray bekas rubah tua itu. Langsung ayah buang. Kasur lipat di ruang kerja juga sudah ayah hancurkan. Nanti sore tukang rongsok datang mengangkut semuanya. Saya berjalan ke ambang pintu ruang kerja. Ruangan yang sebelumnya dijadikan tempat sampah oleh Rina, kini bersih kembali setelah melewati tangan cekatan ayah. Pot tanaman hijau kembali ke bingkai jendela, merentangkan daunnya. Meja kerja kayu solid digosok menyilap. Peralatan desain profesional tersusun rapi di tempat asalnya. Sekarang tempat ini duniamu sepenuhnya. Kalau mau begadang, menggambar, lakukan. Kalau mau ubah jadi kamar bayi, panggil kontraktor sekarang juga. Jangan pernah menundukkan kepala dan hiduplah tegak. Ingat, di belakangmu selalu ada ayah. Saya memandang kerutan dalam di sudut mata ayah, lalu kembali menatap ruang kerja yang bersinar. Saya lepas sepatu hat tinggi dan menginjak lantai kayu solid dengan kaki telanjang. Tekstur hangat dan kokoh itu merambat naik dari telapak kaki. Inilah lantai kayu premium yang saya pilih sendiri. Setelah berkeliling 5 pasar bahan bangunan demi memeriksa serat kayunya, saya berjalan ke ruang kerja, membuka laci paling bawah dan memasukkan pedang paling tajam saya, map plastik biru itu, dengan penuh sayang ke dalamnya. Lalu mengunci gembok dengan bunyi klik. Kwitansi-kwitansi itu telah menunaikan tugasnya dengan sempurna. Mulai detik ini, setiap lembar lantai kayu, setiap jengkal dinding apartemen ini, hingga kehangatan sinar matahari di kaca jendela, semuanya menjadi milik saya. Tidak perlu lagi dibuktikan kepemilikannya dengan kwitansi apapun. Akhirnya, saya menemukan cahaya saya sendiri. Benteng yang saya bangun dengan pertempuran berdarah ini, saya pijak kokoh sebagai penguasa, yang posisinya tak tersentuh oleh siapapun. Cerita ini mengajarkan satu hal, kebaikan hati tanpa batas, yang jelas hanya akan mengundang orang untuk menginjakmu. Jangan pernah serahkan bukti kerja kerasmu ke tangan orang lain, hanya karena cinta
atau rasa percaya. Dan jangan pernah diam saat harga dirimu diinjak-injak. Ada banyak perempuan di luar sana, seperti Maya dulu, membayar segalanya dengan keringat sendiri, tetapi menyerahkan namanya demi menyenangkan orang lain. Ada juga banyak suami seperti Reza yang lemah, menyembunyikan kesombongan palsu, dan diam membisu saat istrinya paling membutuhkan. Ada pula para ibu mertua yang menganggap menantu hanya sebagai mesin uang dan baru menyesal setelah pilar yang menopang mereka rubuh. Bu Sumiati dan Rina kembali ke kampung reot di Wonogiri, membawa utang yang tidak pernah lunas. Reza, dengan kompensasi yang tak seberapa, kehilangan rumah, istri, dan harga diri sekaligus. Sementara Maya berdiri tegak di rumah yang ia menangkan kembali dengan tangannya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam dan dimanfaatkan, atau kita bisa menyimpan setiap bukti, menegakkan batas, dan berdiri sebagai penguasa atas hidup kita sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat dan menghabiskan malam yang hangat bersama keluarga.